Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Putri Maharani, NIM 2012 EK34, kelas Psikisya A2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, sistem dan prosedur prinsip ijarah, rukun, syarat, jenis, pembatalan, landasan hukum, dan skema pembiayaan ijarah. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem dan prosedur prinsip card, syarat, dan rukun, ketentuan, sumber dana, fungsi, macam-macam, pengakuan dan pengukuran, penyajian, kegunaan dalam berbank syariah, landasan hukum card. Yang ketiga yaitu menjelaskan sistem dan prosedur prinsip wadiyah, jenis wadiyah, rukun wadiyah, syarat, faktor batalnya akad wadiyah, landasan hukum wadiyah. Yang pertama yaitu mengenai ijarah. Sistem dan prosedur ijarah. Secara makna dan konteksnya, dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata, ijarah berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya. Lebih lanjut, yang berperan sebagai penyewa adalah nasabah dengan objek yang akan disewakan, dan bank adalah pihak yang menyewakan. Baik proses maupun imbalan dari transaksi ijarah ini sendiri juga berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Bukan hanya itu saja, tujuan dari penyewaan barang atau aset tersebut haruslah jelas dan telah diketahui sebelumnya. Akad ijarah berfokus kepada manfaat barang dan tidak boleh dilakukan atas suatu benda. Misalkan saja apabila ada seekor sapi yang diijarahkan untuk diambil susunya. Hal ini tidak diperbolehkan karena susu dapat menjadi benda yang dapat diperjualbelikan. Rukun ijarah. Adapun rukun-rukun dalam ijarah adalah sebagai berikut. Ada orang yang menyewakan suatu barang, muajir dan mutajir. Ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Ada ijab qabul atau sigat. Ada upah atau ujrah. Ada manfaat baik antara pihak menyewakan dan pihak penyewa. Syarat ijarah. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau balik dan berakal atau tidak mabuk. Kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kesukarelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak muajir atau seizin pemiliknya. Manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Jenis ijarah. Terdapat dua jenis ijarah berdasarkan objek yang disewakan. Pertama, ijarah manfaat. Ijarah jenis ini memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Ijarah pekerjaan. Ijarah atas pekerjaan mengarah pada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, dan lain-lain. Sementara berdasarkan PSAK nomor 17, ijarah terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, ijarah asli. Ijarah asli adalah transaksi sewa menyewa terhadap objek ijarah yang dilakukan tanpa ada perpindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut. Ijarah muntahiyah bitamlik atau yang disingkat sebagai IMBT ini adalah akad ijarah yang terjadi dengan adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Jual dan ijarah. Selanjutnya, jual dan ijarah. Transaksi ijarah ini dilakukan saat objek ijarah yang telah dijual kepada pihak lain kemudian disewa kembali karena penyewa atau pemilik sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada di objek tersebut. Ijarah lanjut. Ijarah lanjut merupakan kegiatan menyewakan lebih lanjut barang atau aset yang sebelumnya telah disewa dari pemilik kepada pihak lain. Pembatalan ijarah. Akad ijarah sewa menyewa dapat berakhir atau dibatalkan apabila terjadi permasalahan. Pertama, objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. Kedua, objek sewa hilang atau musnah. Ketiga, masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengalihkan kepada pemiliknya. Sementara jika yang disewa adalah jasa, maka orang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah dilakukan. Selanjutnya, terjadi uzur pada salah satu pihak. Landasan hukum ijarah. Landasan hukum dari transaksi ijarah sendiri berasal dari Quran surat At-Talaq ayat Surat ke-5 ayat 6 yang berbunyi, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarah karena di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Serta Quran surat Al-Qasas ayat 28 ayat 2.
Surat ke-28 ayat 26 dan 27 yang memiliki arti. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Ayat 27. Berkatalah dia, Syuaib, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Yang selanjutnya yaitu skema ijarah. Skema ijarah ini adalah gambar skemanya. Penjelasannya, yang pertama, nomor 1, nasabah mendatangi bank syariah memohon pembiayaan penyewaan sebuah rumah selama setahun secara cicilan atau bulanan, dan mereka negosiasi tentang harga. Nomor 2, bank menyewa rumah tersebut 10 juta setahun dibayar cash di muka. Yang nomor 3, bank selanjutnya menyewakan rumah itu secara cicilan per bulan 1 juta dengan akad ijarah. Di sini dilaksanakan pengikatan atau kontrak. Yang keempat, rumah dimanfaatkan oleh nasabah. Yang kelima, nasabah mencicil biaya sewa setiap bulan kepada bank. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang qard. Pengertian, qard adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayaran bisa dilakukan dengan diangsur atau lunas sekaligus. Menurut Bank Indonesia, qard adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qard berlaku tanpa imbalan karena meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba. Riba qard tidak boleh dilakukan karena akad qard dalam Islam bertujuan untuk tolong-menolong dan bukan untuk mengambil keuntungan. Pada dasarnya, riba qard adalah hasil keuntungan yang didapat dari tambahan pembayaran pokok pinjamannya disyaratkan oleh peminjam, sehingga pemberi utang akan mendapat kelebihan dari si penerima utang. Syarat dan rukun. Qard dapat berlaku dengan sah jika semua pihak yang terlibat memenuhi syarat dan rukunnya. Yang pertama, peminjam atau muktarik. Pihak peminjam harus seorang yang ahliyah muamalah, yang berarti harus balik, berakal waras, dan tidak mahjur. Secara syariat tidak diperkenakan mengatur harganya sendiri. Pemberi pinjaman mukrik. Pihak pemberi pinjaman harusnya seorang ahliyat atau baru, layak bersosial, dan nanti mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Dalam qard, seorang mukrib meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak lain. Dalam perbankan syariah, qard dijalankan sebagai fungsi sosial bank. Dananya biasa berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari agnia atau dari sebagian keuntungan bank. Barang atau utang maupun alaih, barang yang digunakan sebagai objek dalam qard harus dapat diakad salam. Dengan bisa diakad salam, maka barang tersebut dianggap sah untuk dihutangkan. Ijab qabul atau sigat. Ucapan dalam ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam perbankan syariah, qard memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Bank, yaitu pihak yang menyediakan dan menyiapkan uang. Nasabah, pihak yang meminjam uang tersebut dari bank. Proyeksi atau gambaran usaha. Penjelasan mengenai tujuan terjadinya ikatan qard atau akad qard. Ketentuan umum akad qard berdasarkan fatwa MUI DSN nomor 19 DSN MUI 4/2001 tentang akad. Pelaksanaan akad qard memiliki sejumlah keuntungan yang harus diperhatikan dan dipatuhi sebelumnya. Berikut diantaranya. Akad adalah pinjaman yang diberikan pada nasabah yang memerlukan. Nasabah akad wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan pada nasabah. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan yang sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian hasil kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan tidak mempunyainya, LKS dapat 1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau 2. Menghapus atau write off sebagian atau seluruh kewajibannya. Sumber dana. Berdasarkan
MUI, pendanaan KAD berasal dari bagian modal lembaga keuangan syariah, keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran haknya pada lembaga keuangan syariah. Fungsi dari KAD yang pertama, membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan yang mendesak. 2. KAD dasar yang menjadi pembeda lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional karena membawa misi sosial di dalamnya. Misi sosial ini dapat meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat pada lembaga keuangan syariah. Macam-macam KAD. Menurut lembaga keuangan syariah, KAD terdiri dari 2 macam, yaitu akad yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan sosial sesuai dengan apa yang tertera di Fatwa MUI DSN nomor 19 DSN MUI 4 2001 yang menjelaskan bahwa akad adalah bukan sebagai kelengkapan transaksi atau sarana untuk mencari keuntungan. Akad yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial atau termasuk ke dalam akad muawadah untuk mendapatkan keuntungan. Pihak ketiga hanya dalam menggunakan dana tersebut untuk tujuan komersial seperti pembiayaan pengurusan haji, lembaga keuangan syariah, produk emas, pengalihan utang, dan ajakan piutang. Pengakuan dan pengukuran. Berdasarkan OJK, perlakuan akuntansi akad KAD memiliki penjelasan pengakuan dan pengukuran sebagai berikut. Pinjaman KAD diakui sesuai dengan besarnya jumlah yang dipinjamkan pada saat transaksi terjadi. Biaya administrasi, bonus atau ujrah yang dananya berjumlah dari modal bank diakui sebagai pendapatan operasional lainnya sesuai dengan jumlah yang diterima. Biaya administrasi, bonus atau sumber ujrah yang dana bersumber dari dana pihak ketiga diakui sebagai pendapatan utama lain dan hasilnya kemudian dibagi sesuai dengan besar jumlah yang diterima. Penyajian. Sementara untuk penyajian KAD dalam bidang perbankan dan keuangan dari OJK sebagai berikut. Pinjaman KAD yang bersumber dari modal bank dan dana bank ketika disajikan pada pos pinjaman KAD, penyisian penghapusan hasil pinjaman KAD dijadikan sebagai pos lawan kontra akun pinjaman KAD. Penggunaan KAD dalam perbankan syariah. Perbankan syariah umumnya menggunakan akad KAD dalam beberapa proses produk seperti bawah ini. Pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, pinjaman untuk talangan keperluan haji, pinjaman untuk pengusaha kecil, pinjaman kepada pengurus anak. Pada pengurus bank. Landasan hukum KAD. Landasan hukum dari akad KAD berasal dari Al-Baqarah surat kedua ayat 245 berbunyi, siapakah yang mau memberi pinjaman pada Allah, pinjaman yang baik menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Setelah dari Al-Baqarah surat kedua ayat 280 yang memiliki arti, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya yaitu wadiah. Sistem dan prosedur wadiah dalam ekonomi syariah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Wadiah merupakan akad tabaru'ah, tolong-menolong atau saling membantu, sehingga masuk dalam kategori akad non-profit. Namun akad ini bisa menjadi akad muawadah, transaksi pertukaran atau tijarah, transaksi multi-profit jika disepakati ada skema bisnis berupa jual beli manfaat barang, sewa fasilitas, dan atau jual beli manfaat perbuatan atau jasa atas penitipan sesuatu tersebut. Jenis wadiah. Wadiah yad amanah. Wadiah yang asli tidak terjadi pengubahan esensi akad. Titipan yang berlaku sesuai kaidah asal titipan, yakni menjaga amanah. Penerima titipan tidak mempergunakan barang titipan dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Wadiah yad amanah. Wadiah di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya yang menjamin untuk mengalihkan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. Rukun wadiah. Adanya ijab dan qabul. Harta atau barang yang bisa dititipkan hanya barang yang bisa disimpan. Barang yang tidak dapat disimpan seperti benda yang jatuh ke dalam air atau hewan yang tengah kabur ke alam liar tentu tidak dapat dititipkan. Harta atau barang dititipkan harus halal. Barang yang dititipkan adalah barang yang memiliki nilai atau qimah sehingga dapat dilihat sebagai mal. Untuk melakukan wadiah harus ada orang yang menitipkan barang, orang yang dititipkan wadiah atau barang yang dititipkan, dan ijab qabul. Syarat wadiah. Baik orang yang menitipkan atau orang dititipkan keduanya harus berakal. Kedua belah pihak harus telah balik dan mumayyiz. Namun, ada ulama yang mengatakan bahwa anak di bawah umur boleh melakukan akad wadiah selama tidak ada syarat yang berhubungan pada jual beli yang sudah dipahami oleh anak kecil tersebut. Harta atau barang yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik. Faktor batalnya akad wadiah. Pertama, meninggalnya orang
orang yang menitipkan barang atau orang yang dititipkan barang. Adanya pengembalian barang dari orang yang dititipkan baik itu sesuai permintaan orang yang menitipkan maupun tidak. Apabila salah satu pihak berada dalam kondisi koma, bertanya atau hilang akal, terjadi hard atau legal eviction, di mana hilangnya kompetensi penitip untuk yang dititipi mengalami bangkrutan atau pailit. Apabila terjadi pemindahan pemilikan, yaitu pihak yang dititipkan mentransfer hak milik barang pada pihak lain dengan cara dijual atau diberikan sebagai hadiah. Landasan hukum hadiah. Landasan hukum dari Tanzil Wadiah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan Quran surat An-Nisa ayat 58 yang memiliki arti sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya Allah menetapkan dengan adil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.